Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan juga diberkati dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa kita dapat berjumpa kembali di hari ini, hari Senin tanggal 17 Januari 2022 untuk mengawali minggu yang baru, hari yang baru. Saat ini kita akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan, namun sebelum itu mari berdoa. Bapa, kami telah siap untuk memahami kekayaan firman-Mu melalui renungan kami di pagi hari ini. Mampukanlah kami ya Bapa, supaya apapun yang akan kami renungkan nantinya dapat kami pahami dengan baik, bahkan dapat kami lakukan dalam kehidupan beriman kami setiap harinya. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap untuk merenungkan sabda firman-Mu. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di pagi hari ini yaitu dari Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-6. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-6, firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, Shalom. Selamat pagi untuk kita sekalian. Dalam perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, kita akan merenungkannya dalam satu tema, yaitu lapar dan haus kebenaran firman Allah. Lapar dan haus kebenaran firman Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, pasti di antara kita sekalian pernah mengalami yang namanya lapar dan juga haus. Bahkan saya pun juga pernah mengalami hal yang demikian. Ketika saya merasakan lapar, pasti akan terasa sesuatu yang mengganggu, terasa pusing, bahkan terasa ingin sekali untuk melakukan berbagai hal itu, rasanya lemas sekali. Begitu pula ketika kita mengalami yang namanya rasa haus. Ingin sekali rasanya untuk minum supaya kita tidak lagi merasa haus. Nah, ketika kita merasa yang namanya lapar dan juga haus dan juga kita mulai untuk makan dan juga untuk minum, yang akan kita rasakan pasti adalah kelegaan. Sudah tidak lapar lagi, sudah tidak haus lagi, sudah tidak lemas lagi. Karena tubuh kita telah diisi dengan makanan dan juga minuman yang membuat kita tidak lagi merasa yang namanya lapar dan juga haus. Nah, demikian pula firman Tuhan di pagi hari ini mau mengingatkan kita bahwa setiap manusia akan merasa lapar dan haus, akan merasa lemas jikalau tidak diisi oleh kebenaran firman Allah. Namun sayangnya ada banyak sekali dari antara kita, bahkan mungkin saja bisa saya, Bapak, Ibu, dan Saudara juga, tidak menyadari akan rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Allah ini. Karena kita sudah dikenyangkan oleh yang namanya kenikmatan duniawi. Sehingga kita mulai melupakan bahwa sebenarnya tubuh kita butuh diisi oleh kebenaran firman Allah. Bukanlah kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia yang memang menghasilkan kebahagiaan, menghasilkan sukacita, damai. Tetapi, Bapak, Ibu, dan Saudara, sekali lagi ingatlah bahwa itu semua sifatnya hanyalah sementara. Tetapi ketika kita mau diisi oleh firman Tuhan, kebenaran firman Allah yang menguasai kita, yang akan melegakan kita ketika kita haus, yang akan memberikan kita suatu kekuatan ketika kita lapar. Itulah kebahagiaan yang kekal, asalkan kita mau untuk diisi oleh firman Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, manusia tidak saja hidup dari roti, tetapi dari firman Tuhan. Demikianlah ucapan Yesus dari Injil Matius 4 ayat yang keempat, bahwa manusia tidak hanya akan kenyang jikalau hanya memakan makanan dan juga minuman, tetapi kita juga butuh diisi oleh yang namanya firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kehidupan kita benar-benar mengingat akan Tuhan.
dan juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, ucapan ini senada juga dengan firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu bahwa yang berbahagia adalah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran firman Allah, bukan lapar dan haus akan kenikmatan duniawi. Nah, ucapan Tuhan Yesus ini dilatar belakangi oleh Mazmur 147 ayat yang ke-11 dan juga Mazmur 10 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Tuhan memberikan perhatian kepada mereka yang tidak mendapatkan keadilan. Pengajaran ini pada zaman itu bertentangan dengan pandangan Yudaisme yang menyatakan bahwa keselamatan diperoleh dengan melakukan kebaikan. Memang benar melakukan kebaikan adalah hal yang baik, tetapi jikalau melakukan kebaikan karena ada sesuatu ataupun karena ingin dipuji, karena ingin ini dan juga ingin itu namanya melakukan kebaikan dengan tidak tulus. Tuhan Yesus menekankan bahwa keselamatan diperoleh bukan karena kebaikan manusia, tetapi karena kasih setia Allah. Itulah sebabnya manusia harus hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan membuat kita haus dan juga lapar pada kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu, oh ini adalah hal yang salah. Dan saya harus mencari kebenaran yang benar, yaitu mencarinya melalui firman Allah. Sehingga ketika kita mulai untuk mencari kebenaran dalam firman Allah, kita kemudian akan selalu ingin dikenyangkan lagi oleh kebenaran firman Allah. Ingin dilegakan lagi oleh kebenaran firman Allah yang senantiasa memberikan kita kekuatan dan juga semangat. Memberikan kita hal-hal yang, oh ini adalah hal yang harus saya lakukan. Ini adalah kehendak Tuhan dan ini bukanlah kehendak Tuhan. Sehingga kehidupan kita dipenuhi dengan kuasa-kuasa dari Tuhan saja. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah itu adalah pelita dan suluh untuk langkah hidup setiap kita, umat yang percaya kepada Dia. Firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri, melalui tindakan dan juga perbuatannya bagi kita. Mari kita jadikan itu sebagai teladan untuk kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab hanya Tuhan Yesus sajalah yang mampu untuk memenuhi rasa lapar dan juga haus dari umat yang mencari kebenaran. Sebab hanya Tuhan sajalah yang memberikan air dari mata air yang kekal, mata air kehidupan yang tidak pernah kering. Dan juga Roh Kudus yang memenuhi kedahagaan kita, terpanggil untuk menjadi Allah Tuhan, untuk menjadi berkat bagi siapapun. Dan saya yakin bahwa kita sekalian pun telah siap untuk menjadi berkat, bahkan untuk menjadi terang, memancarkan kebaikan Tuhan dimanapun kita boleh berada. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini kita senantiasa mau dikuatkan bahwa dalam kehidupan ini kita pasti akan merasakan kelegaan, akan dikenyangkan ketika kita mencari kebenaran firman Tuhan. Bahkan ketika kita mengalami pergumulan sekalipun, pastilah kita tentu akan dikuatkan, diberikan semangat oleh firman Tuhan. Karena Tuhan pun tidak akan meninggalkan kita, sebab Ia pastilah akan senantiasa membantu kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita senantiasa mengenyangkan diri kita dengan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas harinya. Sehingga kehendak Tuhan sajalah yang terjadi dan juga yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Tuhan berkati kita sekalian melalui kebenaran firman-Nya di pagi hari ini. Amin. Mari berdoa Bapak, Ibu, dan Saudara. Bapak, terima kasih untuk setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, untuk setiap sukacita yang boleh kami rasakan. Untuk setiap penyertaan Tuhan yang boleh senantiasa menjaga dan juga menaungi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Karena kalau bukan penyertaan Tuhan, maka pastilah kami tidak akan mampu untuk berada hingga pada saat ini. Dan saat ini ya Bapa, kami mau berdoa sepenuhnya kepadamu. Kami mau menyerahkan diri kami kepadamu, mengawali minggu yang baru ini. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam 1 minggu ini, bahkan di hari ini.
Tolong kami Tuhan, ketika kami akan melakukan berbagai hal, mampukan kami, supaya kami mampu untuk melakukan segala sesuatunya dengan senantiasa dikenyangkan dan juga dilegakan oleh kebenaran akan firman Tuhan melalui setiap doa, setiap firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya itu. Kami memohon kepadamu untuk memberkati kami ketika kami akan melakukan berbagai aktivitas kami, entah itu dalam pekerjaan, pendidikan, bahkan dalam setiap hal yang kami usahakan. Kiranya berkat Tuhan sajalah, penyertaan Tuhan sajalah yang mampu menyertai kehidupan kami, sehingga kami dapat diberikan kekuatan dan juga semangat untuk melewati semuanya itu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, kehidupan pribadi, bahkan kehidupan keluarga kami. Berkati Tuhan, bahkan kami yang berada di rumah saja untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, untuk melakukan berbagai aktivitas lainnya. Mampukan kami, supaya kami mampu untuk melewati hari ini dengan penuh sukacita dan syukur hanya kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Ajar kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, terima kasih. Sampai jumpa di renungan-renungan selanjutnya. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan berkati kita sekalian.